Dilanjut perkara nomor 178. Putusan nomor 178 PUU 22 Romawi 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh nama Silvi Nudia Nasla, selanjutnya disebut sebagai pemohon 1, 2, nama Muhammad Fajar Ismail, selanjutnya disebut sebagai pemohon 2, memberikan kuasa dan seterusnya dianggap diucapkan kepada Fahrul Rozi dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Paragraf 1.2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah. Paragraf 3.1 sampai dengan 3.2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang menguji permohonan aku. Kedudukan hukum pemohon, paragraf 3.3 sampai dengan paragraf 3.4 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 51 ayat 1 UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 8 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, para pemohon harus memenuhi syarat formil dan syarat material terkait dengan kedudukan hukum sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas. Oleh karena itu, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formil dan material tersebut untuk menentukan apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Bahwa terkait dengan syarat formil yang berkaitan dengan kualifikasi para pemohon dalam pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK, para pemohon dalam permohonannya telah mengkualifikasikan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan lulusan sarjana hukum bidang hukum tata negara pada Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk membuktikannya, para pemohon telah menyampaikan bukti surat tulisan berupa fotokopi IKTP para pemohon, video bukti P3. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para pemohon telah memenuhi syarat formil terkait dengan kualifikasi para pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia. Bahwa selanjutnya terkait dengan syarat material yang berkaitan dengan ada atau tidaknya hak konstitusional para pemohon yang dirugikan, constitutional injury, para pemohon harus memenuhi 5 syarat sebagaimana disebutkan dalam paragraf 3.4 di atas secara kumulatif. Oleh karenanya para pemohon dalam pengujian undang-undang memiliki kewajiban untuk menjelaskan persyaratan yang telah ditentukan tersebut yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 unsur, yaitu uraian mengenai adanya hak dan atau kewenangan konstitusional serta anggapan kerugian hak konstitusional yang diderita atau dialami oleh para pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berkenaan dengan unsur pertama, pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut para pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni pasal 28D ayat 1 dan pasal 28D ayat 3 UUD NRI tahun 1945 terhadap hak konstitusional yang didalilkan oleh para pemohon akuo. Mahkamah menilai alas hak konstitusional tersebut telah tepat dan sejalan dengan keinginan dan tujuan permohonan para pemohon terkait dengan jaminan kepastian hukum yang adil serta terkait kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian menurut Mahkamah,
Unsur pertama dari salah satu syarat material mengenai kedudukan hukum para pemohon telah terpenuhi. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan unsur adanya anggapan kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana ketentuan pasal 28 di ayat 1 dan pasal 28 di ayat 3 UUD NRI tahun 1945, uraian para pemohon justru mengenai tidak lolosnya para pemohon dalam syarat administrasi sebagai CASN dalam pengisian formasi sebagai jaksa pada Kejaksaan Agung. Terhadap uraian kedudukan hukum para pemohon demikian, Mahkamah menilai uraian berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami para pemohon tersebut tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma pasal 9 ayat 1 huruf D UU 11 2021. Karena para pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa anggapan kerugian hak konstitusional itu memang benar-benar dapat ditelusuri, traceable, hubungannya dengan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Mahkamah memahami dan mengapresiasi tujuan serta maksud baik para pemohon untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia melalui pengabdian diri sebagai seorang jaksa. Akan tetapi para pemohon juga harus memahami asas yang berlaku universal dalam gugatan di pengadilan, yaitu point di interest, point di action, yang artinya tanpa kepentingan tidak ada suatu tindakan. Dalam konteks permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan adanya keterkaitan antara uraian atau penjelasan para pemohon berkaitan dengan tidak lolosnya para pemohon dalam syarat administrasi sebagai CASN dalam pengisian formasi sebagai jaksa pada Kejaksaan Agung dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon. Terlebih lagi, apabila dikaitkan dengan keberadaan frasa sarjana hukum pada pasal 9 ayat 1 huruf D UU 11 2021 yang dianggap telah memuat interpretasi yang sempit karena hanya mencakup lulusan prodi ilmu hukum. Walaupun para pemohon telah pernah mendaftar dalam seleksi CASN pada Kejaksaan Agung, menurut Mahkamah, para pemohon tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum kaitannya dengan perihal isu konstitusional berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk kejaksaan. Karena pada saat melakukan pendaftaran dalam seleksi CASN pada Kejaksaan Agung, para pemohon telah berijazah sarjana hukum, vide bukti P8. Artinya setiap CASN yang telah berijazah sarjana hukum dari segala jenis prodinya dapat turut serta dalam seleksi CASN pada Kejaksaan Agung in kasus sebagai calon jaksa. Sehingga berkenaan persyaratan berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk kejaksaan sudah tidak lagi terdapat keterkaitan logis dan kausal verban bahwa ketentuan tersebut mengakibatkan kerugian hak konstitusional bagi para pemohon. Sedangkan ihwal tidak lolosnya para pemohon pada tahap seleksi administrasi CASN Kejaksaan Agung karena tidak sesuai kualifikasi prodi yang dipersyaratkan, vide bukti P5 dan bukti P7. Hal tersebut adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung sebagai instansi yang berwenang dalam menentukan kualifikasi dan kompetensi terkait dengan kebutuhan CASN pada organisasinya. Dalam konteks ini, kerugian yang diuraikan pada permohonan aku tidak cukup meyakinkan sebagai kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga tidak cukup terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Terlebih instansi yang membutuhkan CASN dapat menentukan secara spesifik kualifikasi program studi yang dibutuhkan. Misalnya sangat mungkin suatu instansi membutuhkan sarjana hukum tanpa perlu menentukan program studi secara spesifik
atau dapat juga menentukan sarjana hukum dengan spesifikasi atau kualifikasi tertentu. Dengan demikian tidak diperoleh adanya hubungan kausal antara uraian anggapan kerugian yang dijelaskan oleh para pemohon dengan seluruh materi muatan pasal akuo. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, walaupun para pemohon telah menentukan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara yang bergelar sarjana hukum dan telah menjelaskan adanya hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI tahun 1945, akan tetapi menurut Mahkamah, para pemohon tidak cukup memiliki anggapan kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya karena tidak memenuhi syarat-syarat kerugian konstitusional antara lain sebagaimana yang dikehendaki dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 PUU 3 Romawi 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 PUU 5 Romawi 2007 serta putusan-putusan selanjutnya. Dengan demikian menurut Mahkamah, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo. Menimbang bahwa oleh karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Paragraf 3.8 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 7 bulan Maret tahun 2025 yang diucapkan pada sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 bulan Maret tahun 2025 selesai diucapkan pukul 9:34 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Imade Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.